Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Suhartanti dengan NIM A1C2190090 dari Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat video tentang listrik statis, mata kuliah fisika dasar yang diampu oleh dosen Ibu Neneng Lestari SPD MPD. Di sini materi yang akan saya bahas yaitu materi tentang listrik statis. Setelah itu aplikasi sederhana tentang listrik statis dan contoh soal beserta pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari listrik statis tersebut. Penemuan listrik ditemukan awal mula oleh sekumpulan orang Yunani kuno 6000 tahun kurang lebih sebelum Masehi. Di tahun 1819, seorang sains asal Denmark yang bernama Hans Christian Ørsted menemukan bahwa arus listrik dapat mempengaruhi kemagnetan. Michael Faraday mengadakan penelitian dan menemukan bahwa magnet yang digerakkan dapat menimbulkan arus listrik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu listrik statis. Listrik statis adalah sekumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Jadi muatan listrik itu muncul karena adanya perpindahan elektronnya dari satu tempat, satu benda ke benda yang lain. Terdapat dua muatan listrik yang ada dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan bermuatan positif jika proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Begitu sebaliknya. Sedangkan benda yang tidak memiliki muatan itu bersifat disebut dengan netral. Adapun sifat dari muatan listrik tersebut, yang pertama itu muatan listrik terdapat dua macam. Seperti yang saya jelaskan tadi, muatan listrik ada muatan positif dan negatif. Yang kedua ada muatan yang sejenis akan tolak menolak. Maksud di sini sejenis itu contohnya seperti positif dengan positif ataupun dengan negatif dengan negatif. Dia sejenis kan, maka dia akan tolak menolak. Dan jika muatannya itu berbeda jenis, contohnya positif dengan negatif atau negatif dengan positif, dia akan saling tarik-menarik. Yang ketiga adalah muatan bersifat kekal. Maksud dari kekal itu adalah muatan tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang keempat, muatan terkuantisasi. Artinya, muatan listrik dari suatu partikel atau benda selalu kelipatan terkecil. Kelipatan yang paling kecil, yaitu dengan nilai E-nya itu udah tetap, yaitu nilainya 1,60218 kali 10 pangkat min 19 kolom. Menurut Rutherford, atom pembentuk benda tersusun dari sejumlah proton bermuatan positif yang terkonsentrasi di inti dan sejumlah elektron bermuatan negatif menempati sejumlah kulit lintasan yang mengelilingi inti. Benda netral adalah benda yang pada setiap atomnya jumlah proton itu memiliki sama dengan jumlah elektron. Jadi jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektron, maka benda tersebut netral. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gaya Coulomb. Bunyi hukum Coulomb yaitu mengatakan bahwa gaya listrik, baik itu tarik menarik ataupun tolak menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Rumus dari gaya Coulomb tersebut yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Satuan dari gaya Coulomb tersebut adalah Newton, dengan K adalah konstanta, dia nilainya tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan R adalah jarak antara dua muatan,
Q adalah muatan listrik. Yang kedua, jika kedua muatan merupakan muatan sejenis, maka gaya akan bekerja sifat tolak-menolak. Nah, seperti saya contohkan tadi, dia positif-positif ataupun negatif-negatif, dia akan bersifat tolak-menolak karena dia sejenis. Namun, jika dia tidak sejenis, contohnya positif-negatif ataupun negatif-positif, dia akan saling tarik-menarik. Yang kedua, itu ada medan listrik. Medan listrik adalah area atau daerah di sekitar muatan listrik. Bisa dibilang tempat lingkup sekitar terjadinya medan listrik tersebut. Kuat medan listrik, ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik itu dinamakan dengan medan listrik. Kuat medan listrik dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis gaya listrik. Itu semakin besar kuat medan listrik, garis-garis gaya yang digambarkan akan semakin rapat. Begitu juga arah kuat medan listrik selalu menuju muatan negatif dan menjauhi muatan yang positif. Adapun rumus dari kuat medan listrik tersebut yaitu S sama dengan K kali Q per R kuadrat, di mana satuan dari kuat medan listrik tersebut yaitu Newton per Coulomb. K ada konstanta, nilainya sama seperti gaya Coulomb yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Q adalah muatan listrik. Yang ketiga ada potensial listrik. Potensial listrik untuk memindahkan elektron itu diperlukan usaha. Besarnya usaha yang digunakan tersebut untuk memindahkan muatan persatuan muatan listrik itu dinamakan dengan potensial listrik. Potensial listrik tergantung dari kekurangan elektronnya. Suatu benda itu dikatakan mempunyai potensial lebih tinggi atau lebih tinggi dari benda lain jika jumlah muatan positifnya benda lebih banyak. Jika dua buah benda bermuatan listrik diletakkan pada jarak tertentu, akan timbul gaya tolak-menolak atau tarik-menarik yang akan menempatkan kedua benda itu dekat atau jauh tergantung dari jenis muatannya. Hal tersebut memerlukan energi listrik. Energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain itu dinamakan dengan energi potensial listrik. Untuk memindahkan elektron diperlukannya usaha. Jadi saat kita memindahkan elektron, maka kita diperlukannya suatu usaha. Besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan persatuan muatan listrik itu dinamakan dengan potensial listrik. Besarnya potensial listrik dirumuskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan W dibagi Q, di mana V itu adalah potensial listrik dengan satuan yaitu volt, W adalah usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan ya dengan satuan joule. Satuan untuk potensial itu adalah volt. Adapun penerapan dari listrik statis, yaitu penerapan dari listrik statis yang pertama itu ada generator Van de Graaff. Generator listrik statis biasanya itu ditemukan di museum atau gedung untuk mempertunjukkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu generator listrik statis yang digunakan untuk menghasilkan muatan listrik yang benar adalah generator Van de Graaff. Jadi generator Van de Graaff itu digunakan untuk menghasilkan muatan listrik statis yang benar. Generator Van de Graaff itu ditemukan oleh Robert J. Van de Graaff 1829.
Ia mengembangkan listrik statis bertegangan tinggi yang akan digunakan untuk melakukan riset mengenai pemisahan inti atom yang menghasilkan reaksi ledakan nuklir. Generator Van de Graaff menjadi sumber tegangan tinggi untuk mempercepat partikel subatomik dengan kecepatan tinggi, membuatnya menjadi alat yang berguna untuk penelitian fisika fundamental. Adapun salah satu generator Van de Graaff yang ada di Indonesia yaitu terdapat di pusat peragaan IPTEK, yaitu berada di Taman Mini Indonesia Indah. Yang kedua itu ada elektroskop, alat yang digunakan untuk mengetahui tidaknya muatan listrik pada suatu benda, itu dinamakan elektroskop. Jadi alat tersebut untuk mengetahui tidaknya muatan listrik pada suatu benda tersebut. Elektroskop tidak hanya digunakan untuk mengetahui ada tidaknya muatan, tapi juga jenis muatan yang dimiliki oleh suatu benda. Jadi dia itu tidak hanya berfungsi untuk mengetahui tidaknya muatan listrik pada suatu benda, tetapi juga berfungsi mengetahui jenis muatan yang dimiliki oleh suatu benda tersebut. Adapun bagian-bagian dari elektroskop, yang pertama itu bagian atas berbentuk lempeng atau bola, yang kedua yaitu pada bagian bawah. Pada bagian bawah terdapat dua helai foil, yaitu lembaran tipis logam, baik itu logam yang perak ataupun emas. Yang ketiga yaitu ada tangkai logam, dan perlengkapannya dibungkus bahan isolator. Dia tuh terletak dalam bahan kotak berdinding kaca. Elektroskop yang telah bermuatan listrik ini dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan. Jadi elektroskop yang telah memiliki muatan listrik tersebut, dia tuh digunakan juga untuk mengetahui jenis muatan. Apabila benda yang didekatkan kepala elektroskop menyebabkan daun elektroskop lebih mekar, maka muatan listrik pada kepala elektroskop adalah sejenis dengan benda yang didekatkan. Apabila benda yang didekatkan menyebabkan daun elektroskop lebih kucuk, maka muatan listrik pada kepala elektroskop adalah tidak sejenis dengan benda yang didekatkan. Terus yang ketiga ada penangkal petir. Prinsip kerja pada penangkal petir memanfaatkan sifat-sifat muatan listrik yang terkumpul pada bagian yang lancip. Penangkal petir itu biasanya berupa tongkat berujung runcing yang terbuat dari tembaga dan diletakkan di bagian atas gedung, ujung bawahnya atau pangkalnya. Dihubungkan dengan lempeng logam yang ditanam di dalam tanah. Penangkal petir tersebut itu untuk melindungi gedung dari sambaran petir. Jadi fungsi dari penangkal petir itu melindungi suatu gedung dari sambaran petir. Terdapat dua cara yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu loncatan elektron dari awan mengalir melalui penangkal petir dan mampu ke dalam tanah. Perlu diingat lagi bahwa bumi dapat menampung elektron dalam jumlah tidak terbatas. Jadi bumi itu dapat menampung elektron dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi sebanyak apapun itu tidak terbatas dapat menampung elektron tersebut. Yang kedua itu ada molekul-molekul udara bermuatan listrik positif yang berkumpul di sekitar ujung runcing penangkal petir akan mengalir keluar sehingga muatan listrik induksi pada atap berkurang, dan sebagian muatan yang negatif tersebut pada awan itu akan menjadi netral. Dengan demikian, kemungkinan sambaran petir tersebut semakin kecil atau dapat diperkecil. Nah, adapun fungsi dari listrik statis tersebut.
Yang pertama itu ada penangkap debu dan asap, yang kedua penyegar udara ruangan, yang ketiga ada mesin fotokopi, yang keempat ada pengecatan mobil, yang kelima ada listrik dengan generator Van de Graaff yang seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Adapun bahaya dari listrik statis tersebut, yaitu bisa menyebabkan kebakaran, yang kedua itu tersambar petir, yang ketiga kotoran di alat elektronik, yang keempat baju kusut dan menempel, yang kelima rambut berantakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan video aplikasi sederhana tentang listrik statis. Alat dan bahannya itu ada penggaris, ada kertas kecil-kecil atau kertas yang udah dipotong menjadi kecil-kecil seperti ini. Setelah itu kertas untuk menggosokkan penggaris plastik ini, bisa kertas, bisa rambut ataupun buku. Jadi penggaris plastik dan kertas kecil ini mempunyai muatan positif dan muatan negatif yang sama, sehingga jika didekatkan dia tidak terjadi tarik-menarik seperti ini. Dia tidak terjadi tarik-menarik. Maka yang kita lakukan yaitu kita menggosokkan penggaris tersebut agar kertas yang kecil tadi bisa menempel pada penggaris. Nah, seperti ini. Tadi ada yang menempel. Setelah penggaris digosokkan tadi dengan kertas penggaris, maka dia akan menjadi muatan yang negatif. Di dalam kertas itu terdapat muatan negatif dan positif ketika didekatkan dengan penggaris yang bermuatan negatif. Muatan positif pada kertas akan ditarik oleh muatan yang positif pada kertas tersebut akan ditarik oleh muatan negatif dari penggaris, sehingga kertas tadi terangkat atau menyentuh pada penggaris tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengapa yang berpindah itu muatan negatif, bukan muatan yang positif. Dikarenakan muatan negatif itu mempunyai massa yang lebih ringan dibandingkan dengan muatan positif, sehingga muatan negatif itu lebih mudah untuk bergerak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal peserta pembahasan tentang gaya kolom. Soal yang pertama yaitu Udin melihat barang belanjaan Eka jatuh di jalan dan ingin mengembalikannya. Dua barang masing-masing bermuatan positif 2 kolom dan positif 4 kolom. Antara keduanya terpisah pada jarak 20 cm. Berapakah besarnya gaya tersebut? Jadi sebelum kita mengerjakan soal, kita harus mengetahui dulu, kita tulis diketahuinya dulu. Jadi diketahui Q1-nya tadi positif 2 kolom. Q1 adalah muatannya. Dan Q2-nya positif 4 kolom. Antara keduanya terpisah pada jarak. Jadi jarak itu R sama dengan 20 cm. Karena satuannya itu meter, maka kita ubah cm menjadi meter. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 1 atau bisa ditulis dengan 0,2 meter. Jadi nilai K-nya itu adalah konstan atau tetap. Jadi sudah diketahui yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Berapakah besarnya gaya? Jadi yang ditanya F atau gaya. Rumus besarnya gaya pada gaya kolom itu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya kita masukkan positif 2 dikali positif 4 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Karena R-nya kuadrat, maka dikuadratkan. Jadi 9 kali 10 pangkat 9, 4 kali 2 8 dibagi 2 pangkat 2 4 dikali 10 pangkat min 2 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Jadi min 1 kali 2 min 2. Setelah itu 8 kali 9 72 kali 10 pangkat 9.
karena ini dibagi, maka kita naikkan ke atas. Ini pangkatnya negatif, ketika kita naikkan ke atas jadi positif. Jadi kali 10 pangkat 2 dibagi 4. 72 bagi 4, 18. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 2. Jadi pangkatnya kita tambahkan, jadi 10 pangkat 11. Jadi hasilnya 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Itulah hasil mencari besarnya gaya pada gaya kolom, yaitu 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu tentang soal kuat medan listrik. Soal ini yaitu Rama minta tolong kepada Harry untuk menggosokkan mistar ke rambutnya. Setelah digosokkan, ternyata muatan penggaris terhadap muatan rambut Harry sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar medan listrik tersebut? Jadi kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Q-nya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 kolom. Jaraknya, jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm. Jadi jaraknya kita tulis 3 cm. Kita ubah dulu menjadi meter. Menjadi 0,03 meter atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nilaikannya udah konstan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya itu E, atau besar medan listrik tersebut. Jadi kita jawab E sama dengan K kali Q per R kuadrat. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya yaitu 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 3 kali 3 pangkat 2 itu 9. 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Itu min 2 kali 2 berarti min 4. 10 pangkat min 4. 9 dibagi 9 jadi habis. Kita coret. Jadi sisanya 4. 4 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 12. Jadi kita tambahkan 9 tambah min 12. Hasilnya min 3. Jadi 4 kali 10 pangkat min 3. Dibagi 10 pangkat min 4. Hasilnya 4 kali 10 pangkat 1. Karena ini dipindahkan ke atas jadinya 10 pangkat 4. Min 3 tambah 4 jadinya 1. Jadi 4 kali 10 pangkat 1 itu sama dengan 40 Newton per kolom. Soal nomor 3 yaitu soal tentang potensial listrik. Sebuah baterai memiliki potensial listrik sebesar 1,5 volt. Berapakah besar diperlukan baterai jika memindahkan muatan sebanyak 40 kolom? Yang ditanya, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. V sama dengan 1,5 volt. Q-nya atau muatannya itu sebesar 40 kolom. Yang ditanya W atau besar yang diperlukan baterai untuk memindahkan muatan. V, yang ditanya W. Jadi kita pakai rumus potensial listrik. Jadi V sama dengan W dibagi Q. Karena kita ditanya W maka W sama dengan V kali Q. Tadi nilai V-nya itu 1,5 dikali Q-nya 40. Jadi 1,5 kali 40 hasilnya 60 Joule. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.